Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Di pagi hari ini Allah Azza wa Jalla masih memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya yang begitu banyak. Kita masih diberikan nikmat sehat yang dengannya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga diberikan nikmat waktu, diberikan usia oleh Allah Azza wa Jalla, yang dengan usia itu juga kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, memperbanyak bekal kita menuju akhirat. Dan yang lebih berharga, kita diberi nikmat iman. Allah jadikan kita di pagi hari ini sebagai hamba-hambanya yang mukmin. Karena tidak semua orang di pagi ini dalam keadaan beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Ada di antara mereka yang dicabut nikmat imannya oleh Allah. Kata Nabi SAW, badiru bil a'mali fitanan kakita'il laylil mudlim yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Nabi mengatakan, bersegeralah kalian untuk mengerjakan amal-amal soleh, karena akan datang suatu masa yang penuh dengan fitnah seperti malam yang gelap gulita. Yang gara-gara fitnah itu, kata Nabi, seorang di pagi hari masih mukmin, sore harinya dia telah kafir. Atau sore harinya dia mukmin, keesokan paginya dia kafir. Dia menjadi seperti itu karena dia menjual agamanya demi untuk mendapatkan dunia. Maka kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, kita dijadikan sebagai hamba-hambanya yang beriman, yang berjalan di atas tauhid, di atas sunnah Nabi SAW. Maka ini patut, nikmat yang satu ini patut untuk kita lestarikan. Dengan cara apa kita lestarikan? Dengan cara kita terus menuntut ilmu, terus kita belajar. Itu cara kita mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla. Jamaah dimuliakan oleh Allah, kita ketika melaksanakan sholat, tentu kita akan belajar terlebih dahulu bagaimana tata cara sholat yang benar, tata cara sholat yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW mengatakan, khudhu anni, kata Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Sholat ada tata caranya, ada kaifiyahnya, ada rukun-rukunnya, ada syarat-syaratnya. Seorang nggak boleh asal-asalan dia melaksanakan sholat. Demikian juga ibadah haji atau umrah, ada tata caranya, ada syarat-syaratnya, ada rukun-rukunnya, ada pembatal-pembatalnya. Nabi mengatakan, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku manasik haji kalian. Dan ibadah-ibadah yang lain kita semuanya tahu, ada tata caranya, ada syaratnya, ada rukunnya, ada pembatal-pembatalnya.
Maka demikian juga dengan dua kalimat syahadat. Dua kalimat yang menjadikan seorang menjadi mukmin. Yang dengan kalimat itulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para rasulnya. Yang dengan kalimat itulah Allah menurunkan kitab-kitabnya. Yang dengan kalimat itulah seorang dikatakan sebagai husnul khotimah ketika mati, yaitu tatkala mengucapkan la ilaha illallah. Maka tentu seorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mengucapkan kalimat Muhammadun Rasulullah, dia harus paham betul apa konsekuensinya. Dia harus paham betul apa makna yang terkandung di dalam dua kalimat yang mulia ini. Karena ucapan la ilaha illallah dan Muhammadun Rasulullah itu bukan hanya sekedar pemanis di bibir semata. Kita kalau tanya kepada orang-orang awam, apa sih dua kalimat syahadat itu? Orang-orang di luar mengatakan, ya itu cuman kalimat yang buat seorang menjadikan dia Islam, yaitu dua kalimat syahadat. Wes ngono tok. Iya, itu cuman pintu masuknya Islam. Mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah hanya dianggap sebatas pintu masuknya Islam saja, tidak lebih daripada itu. Padahal kalau kita lihat kandungan daripada kalimat la ilaha illallah dan kalimat Muhammadun Rasulullah ini nggak cukup kita hanya duduk di sini sekitar 1 jam, ya, lebih-lebih dikit, nggak cukup. Membutuhkan waktu yang banyak. Para ulama menulis kitab-kitab dengan panjang lebar, mensyarah, menjelaskan, memperinci apa makna yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah dan kalimat Muhammadun Rasulullah. Maka di pertemuan yang singkat ini kita ingin untuk menjelaskan, meskipun tidak secara keseluruhan, namun setidaknya kita ingin menjelaskan meskipun secara ringkas apa makna yang terkandung dari la ilaha illallah dan apa yang terkandung dari Muhammadun Rasulullah. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalimat la ilaha illallah banyak diartikan oleh mayoritas manusia, bahkan kita dulu dari kecil. Kalau ditanya apa itu la ilaha illallah, jawaban kita apa artinya? Apa artinya la ilaha illallah? Tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, itu dari kecil kita sudah dididik seperti itu. Bahkan kalau kita tanya orang-orang di luar, coba nanti mungkin tes tetangga Anda, atau mungkin nggak usah jauh-jauh, orang rumah Anda lah, tanya apa arti la ilaha illallah. Niscaya kalau nggak bisa dikatakan pasti ya, mereka akan mengatakan la ilaha illallah artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Padahal la ilaha illallah ketika diartikan tidak ada Tuhan selain Allah, maka berarti ini arti yang salah, arti yang keliru. Ustaz, berarti selama ini kita dari kecil salah? Iya, akui saja, nggak ada masalah. Nggak harus apa yang kita ketahui dari kecil itu adalah kebenaran, belum tentu. Kebenaran tidak diukur dari berapa lama kita mengetahui hal tersebut. Orang-orang kadang nggak terima. Saya dari kecil dulu la ilaha illallah itu tidak ada Tuhan selain Allah. Kok ini tahu-tahu muncul tahun 2021 mengatakan la ilaha illallah itu tidak ada Tuhan selain Allah, itu salah. Dan apa alasannya? Kita mengatakan itu salah bukan tanpa alasan, tapi berdasarkan dalil-dalil yang ada, bukti-bukti yang ada. Dalil yang pertama, secara bahasa la ilaha illallah, ilah itu maknanya adalah al-ma'bud. Ilah artinya adalah al-ma'bud. Apa itu al-ma'bud? Yang disembah, yang diibadahi. Itu makna dari la ilaha illallah, makna dari ilah. Maka tidak tepat ketika dikatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Karena Tuhan itu lebih identik diterjemahkan dengan Rabb dalam bahasa Arab. Ya, Tuhan itu identik diterjemahkan dengan Rabb.
Ustadz, apa bedanya Rob sama ilah? Kalau diterjemahkan Indonesia sama-sama Tuhan. Iya, coba lihat di KBBI. Ya, Rob atau ilah, atau di terjemahan Al-Quran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kemudian cek juga ayat yang di situ menunjukkan ilah. Ayat di situ yang menunjukkan ilah. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Allah bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Dia. Terjemahnya juga Tuhan. Rob diterjemahkan Tuhan, ilah diterjemahkan Tuhan. Ini wajar karena bahasa Indonesia memang minim kosakata. Tapi kalau dalam bahasa Arab dibedakan. Rob dalam bahasa Arab itu maknanya meliputi 3. Yang pertama, Rob itu artinya adalah Al-Khaliq, yaitu pencipta. Yang kedua, Rob itu maknanya adalah Al-Malik, atau yang memiliki, yang menguasai, yang memiliki atau yang menguasai. Dan yang ketiga, Rob itu maknanya adalah Al-Mudabbir, yang mengatur. Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Itu makna Rob secara bahasa. Sehingga kalau orang-orang Arab itu tanya, ada rumah gitu misalnya, Man Rabbu hadzal bait? Siapa Robnya rumah ini? Ya, siapa Robnya rumah ini? Itu kalau diterjemahkan bukan siapa Tuhannya rumah ini, bukan. Tapi maksudnya siapa? Pemilik rumah ini. Itu dengan menggunakan Rob. Man Rabbu hadzal bait? Siapa pemilik rumah ini? Sang pemilik mengatakan, Ana Rabbu hadzal bait. Aku adalah Robnya rumah ini. Ngaku Tuhan. Bukan. Maksudnya saya pemilik rumah ini. Itu Rob. Nah, masalahnya ketika kita mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau diterjemahkan tidak ada Tuhan selain Allah, maka berarti bahasa Arabnya yang muncul, kalimat Arabnya yang muncul adalah la rabba illallah. Kalau la rabba illallah, itu baru benar, tidak ada Tuhan selain Allah. Sedangkan kalimat syahadat itu apa? La ilaha illallah, pakai ilah, bukan pakai Rob. Nah, apa itu Rob? Rob adalah al-ma'bud, sesuatu yang disembah, diibadahi, itu adalah ilah. Apapun itu, secara bahasa, secara asal, apapun yang disembah namanya ilah. Entah itu sesembahan yang hak, ataupun sesembahan yang batil, itu disebut ilah. Ada orang nyembah bendera misalnya, maka bendera ini disebut Rob atau ilah? Ilah. Ya nggak ada yang mungkin nyembah bendera. Ada yang nyembah, berdoa kepada wali-wali yang telah mati. Ya, ada yang berdoa menyembah kepada wali-wali yang telah mati, minta rizki, minta kesembuhan kepada wali-wali yang telah mati. Maka wali-wali yang telah mati ini dikatakan sebagai ilah, al-ma'bud, yang disembah. Ada banyak ilah-ilah. Orang Nasoro punya ilah, ya Jesus. Ya, orang Buddha punya ilah, yaitu dewa-dewanya. Orang Hindu punya ilah. Ya, kita umat Islam juga punya ilah. Masing-masing agama kepercayaan itu punya ilah masing-masing yang disembah. Objek yang disembah itu ada. Nah, masalahnya semua ilah-ilah yang ada itu adalah ilah yang batilah, ilah yang tidak layak untuk disembah, ilah yang tidak pantas untuk disembah. Kenapa? Karena ilah-ilah tersebut tidak menciptakan, tidak memiliki, dan tidak mengatur alam semesta. Ya, ilah yang berhak untuk diibadahi, ilah yang hak adalah ilah yang menciptakan, ilah yang mengatur, dan ilah yang memiliki.
itu yang berhak untuk disembah. Dan tidak ada yang seperti itu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini kesalahan yang pertama dari segi bahasa. Kenapa kita katakan tidak ada Tuhan selain Allah itu salah? Kemudian alasan yang kedua, kenapa tidak ada Tuhan selain Allah itu kita katakan salah? Karena para nabi dan rasul adalah orang-orang yang paling paham tentang makna dari la ilaha illallah. Karena mereka diutus untuk mendakwahkan kalimat ini, ya enggak? Para nabi dan rasul yang diutus sama Allah itu, misi mereka adalah untuk mengajarkan kalimat ini, la ilaha illallah, kepada umat manusia. Jadilah mereka adalah orang yang paling ngerti, paling paham tentang kalimat la ilaha illallah. Selain mereka, tidak lebih paham daripada para nabi dan rasul. Nah, kalau kita lihat ayat-ayat di dalam Al-Quran, para nabi dan rasul mereka sepakat, mereka mengartikan la ilaha illallah dengan tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surah An-Nahl, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an ya'budullah wajtanibut taghut." Kata Allah, sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Yang mana rasul ini mengatakan kepada umatnya, ani'budullah, menyembah Allah. Ani'budullah, sembahlah Allah, wajtanibut taghut, dan tinggalkan taghut, yaitu segala yang disembah selain Allah. Jadi erat kaitannya dengan urusan sembah menyembah. Dalam surah Al-Anbiya Allah mengatakan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Kata Allah, kami tidak mengutus seorang rasul sebelum engkau wahai Muhammad, melainkan kami perintahkan kepada rasul tersebut agar mendeklarasikan kepada umatnya bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali aku, maka sembahlah aku. Ini nabi dan rasul semuanya mengartikan la ilaha illallah dengan tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Atau kalau dalam bahasa Arab apa? La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Ada yang disembah? Iya ada. Selain Allah ada ilah-ilah yang disembah? Ada. Tapi mereka tidak berhak disembah. Tidak benar untuk disembah. Hanya Allah yang benar untuk disembah. Yang ketiga, kenapa tidak ada Tuhan selain Allah itu kita katakan keliru? Karena orang-orang musyrikin Quraisy yang menjadi objek dakwahnya para nabi dan rasul, mereka itu orang-orang apa sih? Jawa, Madura, Cina, orang apa? Abu Jahal ini orang apa? Orang Arab. Dan orang-orang Quraisy ini adalah orang-orang yang apa ya? Sastrawan dia ini. Fasih berbahasa Arab. Jadi ketika mendengar la ilaha illallah, mereka paham nggak apa maknanya? Langsung paham. Langsung paham. Nggak perlu ikut daurah kitab tauhid, mereka paham apa arti la ilaha illallah. Orang Arab asli itu. Karenanya ketika Nabi menyeru mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah tanpa Nabi ajari, otomatis mereka langsung paham, otomatis mereka langsung menolak Nabi Muhammad SAW. Nabi mengajak kepada mereka, qulu la ilaha illallah tuflihu. Orang-orang Quraisy, ngomong la ilaha illallah, kalian akan beruntung, kalian akan bahagia. Apa kata mereka? Aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah Muhammad ini ingin menjadikan sesembahan-sesembahan yang banyak ini menjadi satu saja yang disembah? Maka ini sesuatu yang aneh, kata mereka. Orang-orang Quraisy ini punya banyak ilah. Ada Lata, ada Uzza, ada Manat,
ada Hubal, macam-macam. Jumlahnya itu hampir 360 lebih. Mbu jenenge sapa wae? Nggak tahu. Yang familiar, yang famous, ya Lata, Uzza, Manat, Hubal, ya, yang lain-lainnya ya ada, cuman nggak se-famous ini. Ketika mereka diajak oleh Nabi untuk mengucapkan la ilaha illallah, Nabi nggak pakai ngajarin. Kalau kalian ngomong la ilaha illallah, buangan berhala itu. Enggak, Nabi nggak ngomong gitu. Nabi nggak pernah memberikan penekanan kepada mereka. Syaratnya kalau kalian ngomong la ilaha illallah, kalian harus buang berhala-berhala itu. Nabi nggak pakai ngomong gitu. Dengan satu kalimat la ilaha illallah, mereka langsung paham. Wah, ikon-kon buat berhalaku kabeh. Langsung gitu. Berarti la ilaha illallah ini urusannya dengan apa? Sembah menyembah. Ya, urusannya sembah menyembah. Bukan urusan sekedar mengakui Allah sebagai Tuhan. Ya, bukan sekedar mengakui Allah sebagai Rabb. Nah, tauhidnya orang-orang awam yang mereka mengartikan la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan selain Allah, itu cuma sebatas mengakui Allah sebagai Tuhan pencipta. Wes, pokoknya kalau kita ini meyakini Allah sebagai Tuhan pencipta, sudah, kita ini sudah bertauhid. Meskipun kau pergi ke dukun, iya nggak apa-apa. Yang penting saya mengakui Allah satu-satunya pencipta. Ngono namanya. Meskipun pakai jimat. Pokoknya yang penting Tuhan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Anda kalau misalnya baca iklan-iklannya dukun-dukun. Saya pernah baca itu iklannya dukun di memorandum dari mana itu biasanya. Ada itu loh yang apa? Penglaris. Iya, kedoknya kiai. Tapi isinya syirik semuanya. Ya pelet atau apa gitu. Bawahnya ditulis, dikasih tulisan. Semuanya dengan izin Allah. Iya, biar nggak jelas ininya, biar nggak kelihatan syiriknya. Selama kau meyakini bahwa itu dari Allah, maka itu bukan syirik katanya. Ini gara-garanya sejak awal dia sudah salah mengartikan la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan selain Allah. Makanya jatuhnya ke dalam kesyirikan. Ya, inilah kenapa kita katakan itu terjemahan yang salah, terjemahan yang keliru, karena dikhawatirkan tadi menjerumuskan seseorang ke dalam syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalimat tauhid itu memiliki rukun-rukun dan syarat-syarat. Nanti kalau ini bisa dibaca di bukunya Ustaz Abdurrahman Thayyib itu, Menyelami Samudra Kalimat Tauhid. Kalau lebih rincinya bisa dibaca di situ nanti di rumah. Ya. Kalimat tauhid punya rukun. Rukunnya cuma 2. Dan itu tergambar dari kalimat la ilaha illallah itu. Kalau Anda tulis kalimat la ilaha illallah, itu terbagi menjadi 2. La ilaha itu rukun yang pertama. Kemudian rukun yang kedua, illallah. Rukun pertama disebut dengan an-nafyu, yang artinya meniadakan. An-nafyu artinya meniadakan, menafikan. Sedangkan illallah, rukun yang kedua, disebut dengan al-itsbat. Tapi apa maknanya an-nafyu dan apa yang dimaksud dengan al-itsbat? Kita tahu bahwa la ilaha illallah ini adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ibadah. Sehingga ketika seorang mengucapkan la ilaha illallah, dia itu harus an-nafyu. Apa itu? Meniadakan semua ilah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditiadakan. Itu namanya mentauhidkan. Ibarat meja ini, ada banyak barang-barang di sini. Ada bendera, ada ini tablet, ada mikrofon, ada pot bunga, ada gelas.
Ya, saya nggak bisa menyingkirkan semua ya. Ini ibarat saya menafikan semua yang ada di atas meja ini. Tak singkrikno kabeh. Sret. Ya, tidak ada benda yang ada di atas meja ini. Semuanya saya singkirkan. Ini disebut dengan an-nafi. Kemudian saya tetapkan bendera sebagai satu-satunya benda yang ada di atas meja ini. Ini disebut al-ithbat. Al-ithbat, menetapkan satu-satunya yang ada di atas meja. Ini dari segi bahasa. Bukan terus nanti sampai rumah apa tauhid? Meja disingkrikno kabeh. Bukan. Ini menjelaskan dari segi bahasa. Nah, kalau dari tauhid, maka an-nafyu adalah kita menolak semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu. Entah itu yang disembah malaikat, atau yang disembah itu nabi, atau yang disembah itu wali, atau yang disembah itu bebatuan, atau pepohonan, ya, atau patung, atau dedaunan, apapun yang disembah selain Allah, kita tolak, kita katakan itu sesembahan yang batil, sesembahan yang keliru, nggak layak untuk disembah. Kemudian baru kita tetapkan Allah sebagai satu-satunya, the one and only, satu-satunya yang disembah. Ini dua rukun ini harus ada. Nggak boleh antum cuma ngambil isbatnya tok, kayak kebanyakan orang itu. Ustaz, yang penting pokoknya kita ini nyembah Allah. Nggak usah kita mengatakan meyakini selain Allah yang disembah itu adalah sesembahan yang batil. Jangan. Nanti itu bisa merusak toleransi beragama katanya. Nanti itu bisa terjadi gesekan dan lain sebagainya. Bisa menyakiti perasaan umat beragama yang lain. Loh, bukan. Itu memang konsekuensi orang beragama itu kayak gitu. Benar nggak? Konsekuensi orang yang beragama adalah meyakini apa yang dia sembah sebagai satu-satunya sesembahan yang hak. Antum tanya sama orang Hindu, antum tanya sama orang Buddha, orang Hindu sama Buddha yang benar ya. Antum tanya sama orang Nasoro, yang benar-benar Nasoro, pure. Tanyakan kepada mereka, Mas, ada nggak selain Jesus sesembahan yang hak menurut Anda? Apa jawaban mereka? Oh enggak ada. Cuman Yesus satu-satunya sesembahan yang hak. Itu agama mereka. Ya, hak mereka terserah. Mereka yang mempertanggungjawabkan. Orang Hindu Buddha juga ditanya, ada nggak selain dewa-dewa ini yang berhak untuk disembah? Oh, nggak ada. Cuman dewa-dewa ini yang berhak untuk disembah. Itu hak mereka. Nah, kita umat Islam juga punya akidah demikian. Selain Allah Subhanahu wa taala, nggak boleh kita ragu. Karena kalau kita ragu, itu salah satu pembatal keislaman. Ya, di antara nawaqidul Islam, man lam yukaffiril musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahhaha madhhabahum kafar. Barang siapa yang tidak memvonis orang-orang kafir, tidak divonis kafir, diragukan kekafirannya, atau meragukan kekafiran mereka, atau membenarkan cara beragama mereka. Tuh, membenarkan sesembahan mereka. Kayak orang-orang pluralisme gitu. Apa-apa, orang Nasoro, orang Hindu, Buddha itu, mereka itu sama-sama berjalan menuju surga seperti kita. Cuman lewat jalan yang lain. Hah? Iya, bahasanya gitu mereka. Jadi jangan mengklaim agama Anda yang paling benar. Nggak boleh. Ini gimana? Orang beragama kok nggak boleh mengklaim agamanya yang paling benar? Harus itu jamaah. Semua umat beragama yang benar kayak gitu. Ya, maka ini rukun dari kalimat la ilaha illallah, yaitu an-nafyu dan al-itsbat. Kemudian di antara syarat, ada rukun, ada syarat. Syarat la ilaha illallah ada 7 kata para ulama. Dikumpulkan dalam sebuah bait syair, dikatakan wabi syurutin sab'atin qad quyyidat wa fi nususil wahyi haqqan waradat fa innaha lam yantafi' qailuha bin nutqi illa haitsu yastakmiluha.
Kata seorang penyair, dengan 7 syarat la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah itu diikat. Dan dalil-dalilnya ada di dalam nas-nas Al-Quran dan Sunnah. Sungguh tidak bermanfaat ucapan la ilaha illallah yang diucapkan oleh seseorang sampai dia menyempurnakan 7 syarat la ilaha illallah. Kemudian beliau baru memperinci al-ilmu wal yaqinu wal qabulu wal inqiyadu fadri ma aqulu wal mahabbah was-sidqu wal ikhlasu wal mahabbatu waffaqakallahu lima ahabba. Yang pertama al-ilmu. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia itu harus paham betul, harus diilmui apa la ilaha illallah itu. Lawan katanya al-jahlu, kebodohan, ketidaktahuan. Gak boleh dia mengucapkan la ilaha illallah dengan ketidaktahuan, harus dia mengilmuinya. Kemudian yang kedua adalah al-yakin. Dia mengucapkan la ilaha illallah itu dengan yakin, bukan dengan keraguan-raguan. Ya, harus diucapkan dengan yakin, bukan dengan keraguan-raguan. Kemudian yang ketiga adalah al-qabul, yaitu dia menerima segala konsekuensi dalam kalimat la ilaha illallah tersebut. Nggak boleh dia tolak, harus dia terima apapun konsekuensinya. Nah, orang-orang musyrikin Quraisy, mereka itu nggak mau mengucapkan la ilaha illallah karena nggak mau menerima konsekuensinya. Apa konsekuensinya la ilaha illallah itu yang mereka berat? Buang berhala. Nggak mau mereka. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka, orang-orang kafir Quraisy, ketika diajak mengucapkan la ilaha illallah, mereka enggan, gak gelem. Wa yaqulun, seraya mereka mengatakan a inna latariku alihatina li syairin majnun. Apakah kami disuruh meninggalkan berhala-berhala kami belani penyair sing gendeng itu? Siapa maksudnya? Nabi SAW yang mereka katakan gila. Berat mereka meninggalkan ajaran nenek moyang, meninggalkan tradisi leluhur. Berat. Maka orang yang mengucapkan la ilaha illallah harus menerima konsekuensinya, qabul. Kemudian wal inqiyad, yang keempat, yaitu tunduk, patuh dengan apapun yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah itu. Itulah perintah-perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat la ilaha illallah mengharuskan kita untuk melaksanakan sholat. Kalimat la ilaha illallah melarang kita untuk berbuat maksiat, harus dipatuhi itu. Ya. Kemudian yang keberapa? Yang kelima adalah as-sidqu, yaitu jujur dalam mengucapkan la ilaha illallah itu. Jujur. Jangan terus mulutnya mengatakan la ilaha illallah, ya akan tetapi nggak jujur, hatinya menolak hal tersebut. Itu nggak boleh. Seperti orang-orang munafik, yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Mereka mengucapkan dengan lisannya apa-apa yang bukan dari hati mereka, nggak jujur mereka. Kemudian yang keenam adalah al-ikhlas. Mengucapkan la ilaha illallah harus ikhlas. Nah, ini perlu kita dudukkan. Apa itu ikhlas? Ikhlas, kalau saya buka di KBBI bahasa Indonesia, ikhlas dalam bahasa Indonesia artinya tulus. Apa sih? Saya buka ya. Ikhlas. Nah, ini ikhlas. Ikhlas, bentuk tidak baku. Bersih hati, tulus hati. Itu artinya, bersih hati, tulus hati. Contoh kalimat, memberi pertolongan dengan ikhlas. Mereka benar-benar ikhlas. Jadi tanpa pamrih. Ini bahasa apa? Bahasa Indonesia sih ya? Belum. Jadi kalau sampean misalnya nolong orang, ada orang lagi mungkin lagi jatuh di jalan,
kemudian Anda bantu dia, Anda tolong dia, sudah, Anda nggak mengharapkan ucapan terima kasih, nggak mengharapkan balas budi dari orang tersebut, maka berarti Anda menolong dia dengan ikhlas. Anda beli barang, beli makan nasi pecel, harganya 8.000, kemudian Anda bayar 10.000, kata yang jual, loh sih mas, susuk 2.000, kembali 2.000. Sampai bilang, udah ambil saja kembaliannya, saya ikhlas. Itu bahasa Indonesia. Ternyata dalam bahasa Arab nggak gitu artinya. Iya, makanya jangan memahami agama ini, Al-Quran ini dengan bahasa Indonesia. Meskipun sama, bahasa Arab ikhlas, bahasa Indonesia juga ikhlas, terkadang artinya nggak connect. Ikhlas dalam bahasa Arab maknanya adalah murni, pure, murni. Makanya kalau ada air, nah itu di depan sampean ada air yang tidak terkontaminasi dengan apapun, itu disebut dengan al-ma'ul khalis, air yang khalis, diambil dari ikhlas, air yang murni, pure. Tapi ketika ketetesan kopi, setetes, atau ketetesan apa misalnya, itu sudah tidak lagi dikatakan murni, pure. Nah, orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia itu harus memurnikan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, nggak boleh terkontaminasi dengan apa lawannya tauhid? Lawannya tauhid apa? Syirik. Nggak boleh terkontaminasi dengan noda-noda kesyirikan, meskipun cuma setitik nggak boleh. 99,999% ikhlas, 0,0001% syirik. Yang 99% sekian itu hangus. Gara-gara 0,00 sekian syirik, hangus yang 99% itu. Ibarat gini jamaah, ibarat loh ya, mohon maaf ini agak ekstrim ya. Ini sampean ada air putih 1 gelas. Itu air yang murni, air putih itu. Apa jadinya kalau misalnya, ya mohon maaf ini agak ekstrim, cuman ya harus dengan penjelasan ini biar mungkin sampean nanti teringat-ingat bahaya syirik. Apa jadinya kalau air yang putih, yang murni tadi kena tetesan, mohon maaf, air kencing? Meskipun cuma 1 tetes, atau jangan 1 tetes, setengah tetes saja kemasukan air kencing, mau nggak sampai? Itulah kesyirikan. Meskipun 1 galon air, ketetesan 1 tetes air kencing saja, itu akan merusak semua air tersebut. Nah, itu kesyirikan jemaah. Orang beribadah kepada Allah, sholat rajin 5 waktu, haji tiap tahun, bisa buka ya, umroh mungkin tiap bulan, sodakoh miliaran, ya puasa masya Allah Senin Kemis Ayyamul Bid, ya puasa Daud Asyura, ya puasa Arafah dilakoni kabeh sama dia, macam-macam ibadah. Tapi ternyata bercampur antara ibadah-ibadah yang rajin dia kerjakan, bercampur dengan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ditimpa musibah, dia datangnya kepada kuburan-kuburan wali, minta kesembuhan kepada wali-wali yang telah mati. Apa manfaat sholatnya yang kenceng tadi? Ada manfaatnya nggak? Nggak ada, ludes. Ini bahayanya kesyirikan. Allah sampai memperingatkan kepada Nabi SAW langsung. Allah mengatakan, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh kami telah mewahyukan kepadamu wahai Muhammad, dan kepada rasul-rasul sebelummu, semua rasul-rasul diberikan warning sama Allah. Apa warningnya Allah?
Kalau kau berbuat syirik sedikit saja, hangus semua amalanmu. Dan kau menjadi orang-orang yang rugi. Ini bahayanya syirik. Yang diperingatkan syirik ini sekelas Rasul. Yang secara asal Rasul ini maksum. Nggak mungkin berbuat syirik kepada Allah. Tapi karena besarnya perkara syirik, sampai-sampai Allah itu nggak pandang bulu. Sampai Rasul yang nggak mungkin berbuat syirik, diperingatkan sama Allah untuk tidak berbuat syirik. Paham nggak maksudnya sama? Iya. Ini saking beratnya perkara syirik ini, nggak main-main jemaah. Baik, itu ikhlas. Jadi dalam bahasa Arab ikhlas artinya apa? Murni. Ya, Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka itu, manusia itu diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Artinya dengan memurnikan ibadah, jangan sampai tercampur ibadahnya dengan syirik. Dan kemudian yang ke berapa itu syaratnya? Yang terakhir, yang ketujuh adalah al-mahabbah, yaitu dia cinta dengan kalimat tauhid tersebut, tidak membenci kalimat tauhid tersebut. Ya, tapi perlu diberikan catatan bahwa mencintai kalimat tauhid, ya, itu tidak harus dengan cara-cara seperti yang dilakukan oleh sebagian orang. Pakai topi ada kalimat tauhidnya. Ya, atau apa? Bikin kaos ada kalimat tauhidnya. Enggak. Itu lebay hulu. Karena nggak mikir, kadang bikin kaos ada kalimat la ilaha illallah, lupa masuk kamar mandi, ya. Atau nanti dicuci, yang nyucinya juga nanti ditaruh-taruh di bawah, nggak mikir sampai situ. Ya, bukan buat keren-kerenan kalimat tauhid ini, tapi untuk diamalkan. Itu syarat-syarat la ilaha illallah. 7 syarat la ilaha illallah. Dan kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ana ringkas. Itu kalimat la ilaha illallah, lawannya apa tadi? Syirik. Ya. Maka konsekuensi dari asyhadu alla ilaha illallah, kesimpulannya adalah kita bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Dan kita meyakini bahwa apa yang disembah oleh manusia selain Allah itu adalah sesembahan yang batil, sesembahan yang keliru. Maka semua bentuk ibadah harus kita berikan kepada Allah. Baik itu sholat, ataupun menyembelih, bernazar, istighatsah, minta tolong, ya, isti'anah, atau juga ya, sujud, ruku, apapun bentuk ibadah itu kita persembahkan kepada Allah saja. Tidak boleh kita palingkan kepada selain Allah. Dan kemudian syahadat yang kedua adalah Muhammadun Rasulullah. Dan Muhammadun Rasulullah. Dan kalimat syahadat yang kedua, Muhammadun Rasulullah, maknanya adalah kita mengakui dengan lisan kita, dengan hati kita, bahwasanya seorang yang bernama Muhammad bin Abdillah Al-Qurashi, beliau adalah seorang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas muka bumi ini untuk mengajarkan tauhid, mengembalikan umat kepada tauhid. Dan harus diucapkan dengan lisan dan diyakini di dalam hati. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan seorang ketika meyakini la ilaha illallah, dia ketika mempersembahkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia itu bingung, bagaimana sih caranya ibadah kepada Allah ini? Gimana supaya ibadah yang kita kerjakan ini diterima sama Allah Subhanahu wa taala? Maka diutuslah Nabi SAW buat ngajari
ngene lho carane beribadah kepada Allah. Allah menyuruh sholat, ngene lho carane sholat. Allah nyuruh puasa, gini loh caranya puasa. Allah nyuruh untuk haji, gini loh caranya haji. Dan tugas-tugas Nabi yang lain. Kalimat Muhammadun Rasulullah itu memiliki beberapa konsekuensi seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi dalam kitabnya Al-Usulul Thalatha. Yang pertama adalah tasdiquhu fima akhbar. Konsekuensi dari Muhammadun Rasulullah adalah membenarkan Nabi Muhammad SAW tentang apapun yang dikabarkan oleh beliau. Dibenarkan, nggak boleh didustakan. Nabi mengabarkan kabar-kabar yang masuk akal dan yang tidak masuk akal. Selama itu sahih dari Nabi SAW, wajib Anda benarkan, tepat. Gak bujuk ini. Ini beliau satu-satunya manusia yang kalau ngomong harus dibenarkan secara mutlak. Beda kalau manusia yang lain. Kalau manusia yang lain, ucapannya itu perlu ditimbang. Terkadang kita benarkan, tapi terkadang kita tidak membenarkannya. Jadi kalau Nabi SAW yang berbicara, apalagi yang berkaitan dengan perkara-perkara gaib, itu harus kita imani, harus kita benarkan. Karena Nabi itu ketika menyampaikan informasi, Nabi tidak berdusta. Nabi menyampaikan informasinya itu bukan dari hawa nafsu beliau sendiri, bukan. Tapi itu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan dalam surah An-Najm, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah yang diucapkan oleh dia, yaitu oleh Nabi SAW, tidaklah yang diucapkan itu dari hawa nafsunya, tapi itu wahyu yang diwahyukan Allah kepadanya. Maka kalau Anda mendustakan hadis Nabi SAW, berarti Anda mendustakan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Maka harus dibenarkan. Baik, Nabi SAW mengabarkan kepada kita, misalnya seperti sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi mengabarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pada sepertiga malam terakhir turun ke langit dunia. Nabi mengatakan, yanzilu rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir fayaqulu man yad'uni fa astajibalah wa man yas'aluni fa u'tiyah wa man yastaghfiruni fa aghfirulah. Kata Nabi, Rabb kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Seraya mengatakan, barang siapa yang memohon kepadaku, maka aku akan kabulkan permohonannya. Barang siapa yang berdoa kepadaku, akan aku ijabahi doanya. Barang siapa yang minta ampun kepadaku, aku akan ampuni dosa-dosanya. Nabi SAW yang mengabarkan demikian. Maka Anda harus membenarkan, mengimani, iya, Allah benar-benar turun pada sepertiga malam terakhir, sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan kebesarannya. Nggak boleh dipertentangkan dengan akal, jemaah. Ada sebagian orang, ketika Nabi mengabarkan Allah turun ke langit dunia, akalnya nggak bisa menerima. Waduh, gimana Allah kok turun? Kayak lift aja. Bisa naik turun, bisa naik turun. Waduh, Allah gimana kok bisa turun? Nanti kalau turun, arsnya kosong. Kalau arsnya kosong, nanti ditempati iblis. Dipikir pakai akalnya. Kita jawab, ini Nabi yang mensabdakan, Nabi yang menginformasikan. Dan itu sahih. Gak boleh dipertentangkan dengan akal. Akal harus tunduk dengan nas-nas syar'i. Karena akal kita nggak nyampe ke situ. Kita cuma ditugaskan untuk mengimani, tidak ditugaskan untuk menalar, melakukan riset penelitian bagaimana turunnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak diperintahkan kita untuk riset. Emang bisa riset pakai teropong gitu? Ngapain? Nabi mengabarkan bahwasanya nanti orang-orang yang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat kelak. Kata Nabi, innakum
Satarawna rabbakum kama tarawnal qamara lailatal badr la tudammuna fi ru'yatihi. Kata Nabi, sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan ketika purnama, dan kalian tidak akan berdesak-desakan tatkala itu. Diimani. Bukan seperti kebanyakan orang dipikir pakai akal, kok bisa Allah itu dilihat? Emangnya sebesar apa penglihatan kita kok bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala? Sebagian dipikir lagi, Allah melihat sebagaimana melihat bulan. Wah, berarti Allah di atas, kan bulan di atas. Ditolak sama mereka. Enggak, kita enggak mengimani hadis ini. Enggak boleh. Harus diyakini, dibenarkan apapun yang disampaikan oleh Nabi SAW. Masuk akal, enggak masuk akal, harus kita benarkan. Itu konsekuensi. Kalau sampean nggak siap dengan konsekuensi ini, ya jangan mengucapkan kalimat Muhammadun Rasulullah. Itu konsekuensinya gitu. Kemudian yang kedua, tasdiquhu fima akhbar. Yang kedua, ta'atuhu fima amar. Mentaati Nabi pada perkara-perkara yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Ya, mentaati beliau pada perkara-perkara yang diperintahkan. Nabi memerintahkan sesuatu terkadang wajib, dan Nabi memerintahkan sesuatu terkadang mustahab, terkadang sunnah. Maka seorang yang mengucapkan Muhammadun Rasulullah, dia diwajibkan untuk mentaati Nabi SAW sesuai dengan kadar maksimal kemampuannya. Karena itu konsekuensi. Nabi perintahkan apa, ditaati. Contoh misalnya, Nabi SAW memerintahkan kita, apabila kita memiliki nasihat, punya kritikan kepada penguasa, kepada pemimpin, entah presiden atau raja, Nabi memerintahkan kita untuk menasehatinya gimana? Nabi memerintahkan kita untuk menasehati penguasa secara diam-diam, empat mata. Itu perintah Nabi SAW. Nabi mengatakan, man indahu nasihah lidi sultanin fala yubdi alaniyah. Barang siapa yang punya nasihat untuk penguasa, maka jangan ditampakkan secara terang-terangan. Walakin liyakhud biyadih, tapi hendaklah digandeng tangannya. Wa yakhluwa bihi, dan berdua-duaan dengannya. Lihat, ini perintah Nabi SAW. Harus dikerjakan, iya. Karena caranya Nabi itu cara yang paling baik. Tidak ada cara yang terbaik selain caranya Nabi SAW. Cuman sebagian orang nggak nerima, karena dianggap caranya Nabi ini nggak efektif. Masa menasehati pemimpin kok harus empat mata, Ustaz? Nggak efektif. Terus gimana? Ya demo lah. Undang massa yang banyak, bakar ban di jalan, nyewa toa yang besar. Ini baru kan serem. Penguasanya baru takut. Kalau satu orang, dua orang nemui penguasa, kemudian dinasehati, gak direken sama penguasanya. Maka jawaban kita, itu urusannya dia. Kita cuma ditugaskan untuk melakukan proses. Ingat, prosesnya yang ditunjukkan Nabi gimana caranya? Menasihati empat mata, ya sudah, taati. Itu konsekuensi dari Muhammadun Rasulullah. Kemudian yang ketiga, di antara konsekuensi dari Muhammadun Rasulullah adalah wajtinabu ma naha anhu wa zajar, yaitu menjauhkan diri dari apa-apa yang dilarang oleh beliau. Kebalikan dari yang kedua tadi, mentaati apa yang diperintahkan. Yang keempat, yang ketiga adalah menjauhkan diri dari apa-apa yang dilarang. Kalau kita ambil dari contoh yang kedua tadi, Nabi melarang kita untuk menasehati pemimpin secara terang-terangan. Jelas Nabi mengatakan, man kana lahu
nasiha lidhi sultanin fala yubdi alaniyah. Barang siapa yang punya masukan kritikan bagi penguasa, jangan ditampakkan di depan umum. Jangan ditampakkan secara terang-terangan. Ini jelas larangan dari Nabi SAW. Maka jauhi. Nggak boleh bikin status di sosmed, ya, mengkritik penguasa atau mencela penguasa dengan alasan itu mengkritik. Nggak boleh, dilarang sama Nabi. Jangankan dilarang sama Nabi, secara akal saja nggak masuk akal. Ada orang ingin memperbaiki penguasanya dengan cara bikin status di sosmed. Coba pikir pakai akal. Emang presiden baca statusmu? Hah? Ngapain gitu loh? Kenal aja enggak kok. Nge-follow ente aja enggak kok. Ya di-read saja enggak. Ngapain gitu loh? Apa coba kira-kira? Adakah perbaikan yang dihasilkan dari itu? Enggak ada. Melainkan akan timbul fitnah-fitnah di situ. Tidak lain tidak bukan, tujuannya adalah untuk memprovokasi masyarakat. Tujuannya untuk memprovokasi masyarakat, bukan untuk menasehati penguasa. Alasannya menasehati penguasa, enggak masuk akal. Yang lebih masuk akal caranya Nabi. Gimana tadi caranya Nabi? Teko langsung, datang langsung, itu masuk akal, didengar langsung sama penguasa. Nah kalau ente bikin status-status kayak gitu nggak masuk akal. Iya, apalagi status WA. Iya, kan terbatas, cuman kontak yang ngelihat. Emang presiden nyimpen kontak ente. Ya. Yang keempat, yang terakhir, di antara konsekuensi dari Muhammadun Rasulullah adalah wa alla yu'badallah illa bima syara'. Yaitu kita tidak boleh menyembah Allah. Koma, ojo mendelik di sini. Koma. Kita tidak boleh menyembah Allah. Haram hukumnya menyembah Allah kecuali dengan syariat yang telah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Berarti kalau bukan dengan syariat Nabi, hukumnya apa? Haram. Benar itu. Maka dibatasi. Nyembah Allah Subhanahu Wa Taala harus dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan firman Allah Azza wa Jalla di akhir surah Al-Kahf, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadatihi rabbih ahada. Barang siapa yang ingin perjumpaan dengan Rabbnya, hendaklah dia beramal soleh. Apa itu amal soleh? Kita sering baca di dalam Al-Quran amal soleh. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Yang terbaik amalannya. Apa itu amal yang terbaik? Kata Ibnu Katsir, yang pertama adalah an yakuna mukhlisan lillah. Yaitu amalan yang murni karena Allah. Nah ini konsekuensi dari la ilaha illallah tadi. Kemudian amalan yang kedua adalah ayyakuna ala syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yaitu amalan tersebut harus dibangun di atas syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dikatakan syarat diterimanya amalan. Ikhlas itu dari la ilaha illallah. Kemudian mutaba'ah mengikuti syariat Nabi, itu konsekuensinya Muhammadun Rasulullah. Maka dengan demikian, kalau la ilaha illallah itu lawannya syirik, berarti Muhammadun Rasulullah lawannya bid'ah. Ya, hal-hal yang baru di dalam agama yang Nabi SAW tidak mengajarkannya alias tidak mensyariatkannya. Itu yang merupakan pembatal Muhammadun Rasulullah. Dan sebenarnya banyak ya, kalau mau ditambahkan Muhammadun Rasulullah ini konsekuensinya juga kita wajib meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah manusia biasa, min bani Adam. Beliau juga lapar, butuh makan, beliau juga sakit, ya, dan juga berobat. Beliau juga capek, juga istirahat. Beliau juga punya syahwat, punya istri. Sama seperti manusia biasa. Beliau juga mati.
Beliau juga wafat. Makanya di kalimat yang lain, Muhammadun abduhu wa rasuluh. Muhammad itu kita persaksikan sebagai hamba Allah sekaligus utusan Allah. Kenapa perlu ditekankan beliau ini hamba Allah? Karena untuk menolak keyakinan sebagian orang yang mempertuhankan Nabi Muhammad SAW, yang mengkultuskan Nabi Muhammad SAW sebagaimana orang Nasara mengkultuskan Isa bin Maryam. Nabi melarang itu dalam sabdanya, la tutruni kama atratin Nasara ibna Maryam. Jangan kalian berlebih-lebihan kepadaku sebagaimana orang-orang Nasara berlebih-lebihan kepada putra Maryam. Fa innama ana abdun, aku cuman hamba biasa. Faqulu abdullah wa rasul. Maka ucapkanlah, aku ini adalah hamba Allah tapi sekaligus utusannya. Maka perlu ada penekanan abduhu untuk menolak yang mengkultuskan Nabi. Tapi jangan cuma dikatakan beliau ini hamba Allah seperti kita, akhirnya kita kurang ajar sama beliau. Enggak. Harus ada tambahan wa rasuluhu. Meskipun beliau manusia biasa, tapi beliau diangkat derajatnya oleh Allah, yaitu dengan dijadikan sebagai rasul yang kedudukannya lebih mulia daripada kita, derajatnya lebih tinggi daripada kita. Itu untuk kita menghormati Nabi SAW. Tapi tetap beliau manusia biasa yang nggak pantas disembah, nggak pantas kita minta-mintai, nggak pantas kita sujudi. Ya, itu sekelas Nabi. Apalagi yang levelnya di bawah Nabi, lebih nggak pantas lagi untuk kita minta-mintai. Baik, jemaah dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Sebenarnya masih banyak. Maka saran saya itu buku Menyelami Samudra Kalimat Tauhid itu dibaca di rumah, dipahami isinya. Kalau bisa dimurojaah, diulang-ulang, karena itu erat kaitannya dengan apa yang kita bahas. Dan sebelum kita tutup, barangkali apa yang kita sampaikan ada yang kurang jelas, butuh untuk diulangi lagi penjelasannya, atau mungkin ada yang terlewat, silakan. Atau nggak ada tanya jawab sudah? Ada. Iya, silakan. Itu kan bagian syirik. Iya. Itu bagaimana kaitannya dengan la ilaha illallah? Nah, barakallahu fiik. Ya. Riya atau sum'ah. Ya, riya adalah seorang tatkala beribadah, dia beribadah karena dipandang, ingin dipandang oleh manusia. Sedangkan sum'ah, dia beribadah agar didengar oleh manusia. Riya ini bisa masuk ke syirik akbar, bisa masuk ke syirik asghar. Kapan dia masuk ke syirik akbar? Dia masuk ke syirik akbar kalau riyanya dia itu seperti orang-orang munafik yang Allah sebutkan di dalam surah An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kata Allah Subhanahu wa taala, yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalil wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Orang-orang munafik itu, mereka itu ketika melaksanakan sholat, mereka sholat berdiri sholat, tapi dalam keadaan malas, aras-arasan. Kenapa? Yura'unan nas. Karena mereka ibadahnya itu dibangun di atas dilihat oleh manusia, pandangan manusia. Nah, orang-orang munafik, mereka itu tidak akan melaksanakan sholat kalau tidak ada manusia yang memandang. Karenanya, Anda tidak akan mendapati orang munafik sholat apa? Isya sama subuh. Karena sholat isya sama subuh ini nggak dilihat sama manusia. Dulu ya, kalau munafik sekarang bisa ada lampunya. Ini di zaman Nabi SAW. Sholat isya sama subuh tidak dihadiri oleh orang-orang munafik. Kenapa? Gak ketoan. Buat apa kita sholat? Kita sholat ini perlunya cuma untuk apa? Menampakkan kepura-puraan kita, menampakkan keislaman kita yang palsu ini. Ini riya ini.
Nah, ini riya yang syirik akbar. Tapi kalau riya yang syirik asghar adalah yaitu ketika seseorang melaksanakan ibadah, awalnya dia ikhlas. Ya, awalnya dia ikhlas. Tapi kemudian tercampur antara ikhlas dengan riya itu tadi. Mungkin ketika mau sholat, ya, ternyata di masjid ada siapa misalnya? Ada camer, calon mertua. Misalnya ini. Awalnya berangkat dari rumah ikhlas dia. Cuman ada camer gini, wah 50-50. Ikhlas apa riya, itu bertarung di situ. Nah, seorang ketika mempertahankan keikhlasannya, insya Allah tidak menggugurkan amalannya. Tapi ketika dia terjerumus ke dalam riya itu, ya dia ikuti riya itu, sampai akhirnya larut dalam riya tersebut, maka sholat yang tadi dia kerjakan itu tidak akan diterima. Hanya sholat itu saja. Tapi amalan-amalan yang sebelumnya, yang masih ikhlas, itu diterima sama Allah. Tapi kalau riya yang model pertama tadi, itu riya yang berawal dari kekufuran, tidak akan diterima semuanya. Nah, itu mungkin Pak. Ya, wallahu a'lam. Tapi saya kira karena waktu yang membatasi kita, insya Allah mungkin bisa kita diskusikan di lain waktu. Wallahu ta'ala a'lam. Saya akhiri majelis ini dengan kafaratul majelis. Semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa-dosa kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.